Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Dwi Prasetyo dengan NIM 13124000221, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan sedikit menganalisa tentang alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Frasa ini menekankan pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual, emosional, dan moral, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan negara secara efektif. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa aja sih penerapannya? Dari sedikit analisa saya, terdapat 4 penerapan. Yang pertama, akses pendidikan yang merata. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan kurikulum pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, melatih guru secara berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan karakter, mencerdaskan bangsa tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga melalui pendidikan karakter, pendidikan moral, etika, dan budi pekerti adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, inovasi dan teknologi. Negara harus mendorong inovasi dalam pendidikan, termasuk integrasi teknologi yang mempermudah akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Apa aja sih contoh konkretnya? Dari analisa saya, terdapat 4 contoh konkret dari tahun 2023 hingga 2024. Yang pertama, program Merdeka Belajar, inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk mendorong fleksibilitas dalam pendidikan. Melalui program ini, siswa dan guru memiliki kebebasan yang lebih besar dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ini adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan tantangan zaman. Yang kedua, digitalisasi sekolah. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan program digitalisasi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil melalui akses internet dan teknologi. Misalnya, banyak sekolah di wilayah pedalaman dan pelosok Indonesia yang mendapatkan akses ke materi pembelajaran digital dan program pelatihan bagi para guru. Ini meningkatkan kesempatan belajar yang lebih merata dan berkualitas. Yang ketiga, pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2024, pemerintah terus melanjutkan program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah, yang memberikan akses pendidikan tinggi bagi siswa kurang mampu secara finansial. Ini adalah bentuk nyata dari usaha pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara. Yang terakhir, program vokasi dan pelatihan. Di tahun 2024, pemerintah juga meningkatkan program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja seperti melalui Balai Pelatihan Kerja atau BLK guna mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri. Ini merupakan bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di pasar kerja global. Dengan inisiatif-inisiatif tersebut, pemerintah berusaha mengimplementasikan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara nyata, berkelanjutan, dan menyeluruh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.